Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, puji Tuhan. Karena kita tahu Yesus selalu menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Haleluya Yesus. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang telah menebus setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Kami siap lebih lagi bersorak untuk Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Karena dialah Allah yang perkasa yang telah menebus setiap kita. Amin. Surga bumi pun menyembah, jam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah, jam firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus. Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendapatkan pelayanan perjamuan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tahu apa yang Kau perbuat sungguhlah indah untuk kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau yang telah korbankan, korbankan hidupmu. Curahkan darah-Mu
berikan kami harapan di tengah kesesakan kami, Tuhan. Berikan harapan, Yesus, di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Yesus, unaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkan kami, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Kau yang Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini setiap kami siap menerima janji firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, keluarga besar Jemaat GPTI Gloria di mana saudara berada, untuk kesekian kalinya kita jumpa dalam ibadah online sampai saat ini, dan di ibadah minggu pertama bulan Mei ini yang sebentar juga akan disertai dengan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat 41, demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain,
siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari pembacaan ini kita melihat satu kisah bagaimana Yesus berkuasa membuat danau yang berombak yang begitu dahsyat menjadi reda dan teduh sekali. Saudara-saudara, Yesuslah yang berkata kepada muridnya, marilah bertolak ke seberang. Dan tidak lama sesudah itu perahu mereka dilanda dengan badai, ombak dan gelombang yang Alkitab katakan begitu dahsyat. Hidup ini seperti mengarungi sebuah danau. Danau di Timur Tengah itu begitu luasnya, begitu besarnya sehingga juga dikatakan sebagai lautan. Dan tidak ada satu danau yang besar, satu laut yang tidak berombak. Begitu juga dalam kehidupan ini, bukan berarti lautan yang teduh, tidak ada masalah, tenang saja, tidak ada persoalan. Kita lihat betapa dahsyat ombak dan gelombang pada corona yang melanda dunia saat ini. Nah saudara, tetapi dari kisah ini mengajar kepada kita bahwa Yesus berkuasa meredakan ombak. Puji Tuhan. Nah, ketika badai dan gelombang yang dahsyat itu melanda kapal mereka, maka murid-murid berteriak membangunkan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Ya, sebelum ombak datang, mereka mengendalikan kapal itu dengan pengalaman dan dengan kekuatan mereka sendiri. Barulah sesudah mereka dipukul badai dan ombak itu dan mereka tidak berdaya, mereka membangunkan Yesus. Ini juga merupakan fakta dari kehidupan banyak orang, ya bahkan kita semua, bahwa ketika kita mengalami persoalan, mengalami kesusahan, baru ya kita ingat kepada Tuhan. Makanya manusia itu disebut religious being, manusia yang mempunyai kesadaran tentang adanya Tuhan, tetapi di waktu senang hal itu tidak dirasakan. Waktu senang umumnya manusia lupakan Tuhan. Baru waktu susah manusia ingat akan Tuhan. Jadi saudara, kesusahan, persoalan, kesulitan pada umumnya membuat manusia ingat akan Tuhan. Kiranya saudara, persoalan yang begitu berat hari-hari ini mengingatkan kita akan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita merasa bahwa Tuhan itu tidak peduli. Seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid pada saat ini. Mari kita apapun yang terjadi tetap percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, bukan kepada kemampuan kita sendiri. Dan tetap yakin bahwa apapun yang terjadi Tuhan itu peduli kepada kita. Nah, Yesus kemudian berkata kepada muridnya itu, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini berarti bahwa takut
sama dengan tidak percaya. Takut sama dengan khawatir. Seperti itu. Nah, di dalam Ayub pasal 3 ayat 25, Ayub berkata di sana, karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita takut, apa yang kita takutkan itu terjadi. Tetapi kalau kita percaya, apa yang kita percaya dan kita imani terhadap janji-janji Tuhan dan firman Tuhan, itu yang akan terjadi. Jadi saudara sekarang dalam keadaan takut atau dalam keadaan tetap percaya. Kiranya saudara kita semua sebagai orang percaya jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak percaya. Tapi biarlah kita menjadi orang percaya yang percaya dan yang kita imani sesuai janji firman Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Tuhan itu peduli. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu, segala takutmu kepada Tuhan. Karena Dia yang peduli akan kamu. Throw all your worry on Him because He cares for you. Kalau ada yang peduli kepadamu pada hari-hari ini, maka Tuhanlah yang jauh lebih peduli dari siapapun dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, kita percaya bukan hanya Tuhan itu peduli, tapi Tuhan itu sanggup. Haleluya. Ayub pasal 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji Tuhan. I know that you can do anything and nothing that you plan is impossible. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu sebabnya kita percaya bahwa Ia peduli. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ada orang yang peduli kepada saudara, tapi sayang orang itu nggak sanggup menolongmu. Ada orang yang sanggup menolongmu barangkali, tapi orang itu nggak peduli. Ada seorang yang sakit usus buntu, jam 12 malam dia datang kepada dokter ahli bedah yang sanggup menolongnya. Dokter itu bisa menolongnya. Tetapi dokter itu nggak peduli karena dia sedang tidur. Tapi Allah kita tidak pernah tidur. Allah kita tidak pernah lelah. Allah kita buka praktek 24 jam tiap hari. Dan Tuhan tidak pernah menolak barang siapa yang datang mencari Dia. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tidak akan biarkan dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Manusia waktu senang, waktu sukses, waktu kaya raya, banyak sahabatnya. Tetapi waktu orang itu susah, waktu orang itu jatuh, waktu orang itu bangkrut, maka banyak orang yang sahabat-sahabatnya meninggalkannya dan tidak lagi peduli, membiarkannya. Tetapi Allah kita berjanji dalam
Ibrani pasal 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali. Jadi sekali-kali itu tidak sama sekali, ya. Tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Puji Tuhan, saudara, ini konteksnya dalam bidang keuangan ini, ya. Tuhan tidak akan biarkan dan Tuhan tidak tinggalkan. Dan tentunya dengan merebaknya corona ini juga menghantam aspek ekonomi. Banyak orang di PHK, banyak orang tidak lagi bisa bekerja, warung sepi, kalau toko bekerja, toko buka juga sepi, mal-mal sepi. Saya tanya di mana-mana, apakah masih ramai? Sepi, Pak. Bagaimana pendapatan? Waduh, nggak sampai 50%, Pak. Banyak jemaat berkata kepada saya, maaf Om, kami belum bisa memberi perpuluhan. Oh, kenapa? Penghasilan nggak ada Om. Ya gembala itu ikut jemaatnya aja. Kalau jemaatnya nggak ada penghasilan, ya nggak ada persembahan, ya. Nah ini 4 minggu ini nggak ada persembahan. Ya syukurlah ada beberapa ya bisa untuk menyambung hidup gitu. Tetapi Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak membiarkan. Biar nggak ada persembahan 4 minggu, Tuhan tidak biarkan. Tuhan tidak tinggalkan. Saya melihat di rekening di HP saya, puji Tuhan, ternyata ada yang masuk, ya. Tuhan tidak biarkan. Dan cara Tuhan ada saja. Tuhan tidak kekurangan cara, saudara, untuk menolong kepada kita. Dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Nah, saudara, kalau manusia yang menolongmu terbatas, tapi kalau Tuhan yang menolong, apa yang Tuhan tidak bisa tolong? Saudara, sekalipun kami di pastori cuma makan tidur, Tuhan tolong. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, ya. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, dan Tuhan bertindak. Tuhan segera menghardik angin dan berkata kepada danau, diamlah. Perkataan yang telah diucapkan oleh Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana dia berfirman, demikian juga segala sesuatu ada. Firman yang berkuasa, sehingga danau yang bergelora kemudian menjadi teduh sekali. Sehingga banyak orang bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, Mazmur 33:9 mengatakan, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Haleluya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13, Paulus berkata, di dalam Alkitab terdapat ucapan ini, saya percaya. Itu sebabnya saya berbicara. Nah, dengan semangat percaya yang seperti itu juga kami berbicara sebab kami percaya. Itu sebabnya, saudara,
di tengah-tengah masalah yang kita hadapi seperti ini. Kehidupan yang begitu bergelora. Marilah kita bukan hanya memiliki iman begitu saja. Memiliki percaya begitu saja. Tetapi juga memiliki perkataan iman. Perkataan firman. Seperti Allah berfirman. Mari kita juga bukan kita hanya baca, kita tahu, kita ingat firman Tuhan. Mari kita juga perkatakan, ya, kita ucapkan kata-kata iman kita. Jangan kata-kata ketakutan. Jangan kata-kata keluh kesah. Jangan kata-kata kebingungan, keputusasaan, tapi kata-kata iman. Dan bukan hanya kata-kata iman saja, tapi juga disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Seperti Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perbuatan iman itu adalah merupakan suatu perbuatan ketaatan akan firman itu sendiri. Puji Tuhan. Dan setiap firman yang ditaati pasti akan mendatangkan mujizat. Ya, secara singkat kita ingat misalnya Yohanes pasal 2 ayat 5. Ibu Yesus berkata kepada para pelayan ketika pesta itu kekurangan air anggur. Maka apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maka para pelayan itu melakukan apa yang dikatakan Yesus supaya mengisi tempayan-tempayan yang ada di situ dengan air. Adalah suatu perbuatan yang sepertinya mustahil secara manusia. Mana mungkin tempayan diisi dengan air? Jadi apa? Masa tamu-tamu yang terhormat akan dijamu dengan air biasa? Sudah, tetapi kalau para pelayan itu mentaati apa yang dikatakan Yesus, maka ketika Yesus berkata, cedoklah, dan para pelayan itu tidak lagi mencedok air, tetapi mencedok air yang sudah berubah menjadi anggur yang sangat manis. Mujizat terjadi. Kita juga mengingat dalam Lukas pasal 5 ayat 5 ketika Simon Petrus dan teman-temannya semalam-malaman mencari ikan gak dapat. Tetapi Yesus berkata supaya Simon Petrus ini menebarkan jala di sebelah kanan perahu, dan mereka disuruh oleh Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Simon ini bukan pendatang baru di bidang penelayanan, ya. Dia adalah orang yang berpengalaman. Boleh dibilang mulai lahir sudah tangkap ikan di laut. Kalau soal menangkap ikan di laut, tanya sama Simon. Yesus sendiri mungkin, Guru, engkau kan tidak punya pengalaman. Tapi kami sudah semalam-malam enggak dapat. Ya, tapi Simon kemudian berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mari saudara, ya, kita tetap percaya dan lakukanlah firman Tuhan.
Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mulai koyak. Saudara, ketaatan akan firman Tuhan mendatangkan mujizat. Kalau saudara ingin terjadi mujizat yang seketika, air berubah jadi anggur dalam hidupmu, apa saja yang dikatakannya, mari kita kerjakan. Kalau saudara ingin berkat Tuhan sampai jebol dompetmu, ya, lakukanlah perintah Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang luar biasa di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di dunia ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika kau mendengarkan suara Tuhan Allah. Berikutnya dikatakan diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Jadi saudara, mendengarkan dan bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan, dan bukan hanya sekali melakukan, tapi dengan setia. Bukan sebagian firman Tuhan yang kita sukai saja, tetapi segala perintahnya. Janji Tuhan apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Saudara, salinan lain mengatakan segala berkat ini akan mengejarmu. Orang percaya yang mengimani Tuhan sebagai penolongnya, dia peduli, dia sanggup, dia mampu. Dia bukan hanya mengetahui firman Tuhan, dia mengatakan dengan yakin. Dia punya perkataan iman dan dia melakukan dan mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepada orang Kristen. Bukan orang yang kejar-kejar berkat, tetapi berkat yang mengejarnya, berkat yang mendatanginya. Tetapi mari kita lakukan perintah Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita. Sekalipun di rumah, bubuk di rumah, makan di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, taati semua firman Tuhan. Sekalipun engkau di rumah, berkat yang akan datang dalam rumah. Puji Tuhan, haleluya. Sekianlah firman Tuhan ini, saudara. Ini firman Tuhan mau saya sampaikan apa ya? Ya, yang ringan-ringan saja, yang menghibur, yang menguatkan iman kita, yang meyakinkan kita bahwa Tuhan sanggup membuat badai kehidupan yang dahsyat sekalipun menjadi reda, menjadi teduh. Haleluya. Mari saudara, jangan bimbang, jangan takut, tetap percaya. Percaya bahwa apa yang saya sampaikan tadi, pertama bahwa Tuhan itu peduli. Yang kedua, Tuhan itu sanggup. Haleluya. Dan yang ketiga, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Mari kita taati perintahnya. Dan janji Tuhan itu iya dan amin. Dimanapun engkau berada, saudara dapat mengalami mujizatnya. Dimanapun engkau berada, Tuhan dapat perintahkan berkat itu datang dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Saudara, semuanya ini kita boleh nikmati karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita adalah umat tebusannya. Kita adalah biji matanya. Dia adalah pencipta, dia adalah penebus, dan dia adalah pemelihara bagi hidup kita, supaya hidup kita
kita boleh pakai untuk memuliakan nama. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Haleluya. Saudara, sesudah kita dengar firman Tuhan, marilah kita berdoa dan kita naikkan satu pujian, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, haleluya, susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat kehidupan dilanda dengan badai yang begitu dahsyat Tuhan. Banyak orang dikuasai kekhawatiran dan ketakutan, tidak berdaya. Tapi bagi kami umat-Mu, kami boleh percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami umat-Mu. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Sekali-kali Engkau tidak akan biarkan kami dan meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami yang ajaib. Biarkanlah kami mempunyai iman, mempunyai perkataan iman,
mempunyai tindakan iman dalam hidup kami, dalam ketaatan akan firman-Mu. Seperti janji firman-Mu, Engkau sanggup mengubahkan kehidupan yang bergelora seperti lautan yang dilanda badai menjadi teduh kembali. Haleluya, Engkau pulihkan hidup kami, Engkau tolong kami umat-Mu ya Tuhan. Bahkan umat-Mu dimanapun berada, kami bukannya mengejar berkat, tapi berkat yang Kau perintahkan datang kepada kami. Dengan cara-Mu, dengan waktu Tuhan, dan dengan kuasa Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan yang luar biasa, ajaib dan heran. Bagi kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun saudara berada di rumah masing-masing, saatnya kita akan melakukan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita angkat roti hosti ini atau roti di tangan saudara masing-masing, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya untuk dikorbankan di atas kayu salib, menanggung segala dosa kita, sehingga kita yang percaya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dengan iman dan syukur. Terima kasih Tuhan buat darah yang Kau tumpahkan sehingga dosa kami ditebus dan diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu. Kami ditebus, kami diselamatkan, dosa kami diampuni, sakit penyakit apapun oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Kami diberkati, kami menjadi anak-anak Allah, menjadi waris kerajaan sorga, hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikianlah serangkaian ibadah pada minggu pertama ini. Dan minggu depan kita masih online, kita ikuti perkembangan sampai kita berharap semua sampai saatnya nanti kita boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Haleluya. Dan terima kasih atas segala persembahan saudara, baik persembahan sukarela
persepuluhan yang sudah transfer melalui nomor rekening gereja kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Pada saat ini sampai Maranatha, pulanglah dan terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Haleluya.